Cemburu. Hari terus berlalu sebagaimana biasanya. Selin disibukkan dengan berbagai macam tingkah jenaka Bima yang semakin hari membuatnya selalu kesal, tertawa, bahkan sampai marah-marah. Bima berusaha sekuat tenaga dan secerdik mungkin untuk bisa mendekatkan dirinya dengan Selin, istrinya sendiri. Semakin dia melakukan hal itu, semakin dia memahami bahwa hatinya telah jatuh cinta kepada Selin, yang notabene adalah istrinya sendiri. Entah bagaimana sifat Selin yang terkadang ceroboh, tegas, pemarah, bisa juga lembut membuat Bima semakin jatuh hati pada wanita itu. Segala kebutuhan dan keperluannya kini telah ditangani oleh Selin, tentu saja dengan ancaman bahwa dia akan membongkar siapa Miss C yang kemarin sempat masuk artikel dalam portal berita terbesar di Indonesia. Selain mengancam dengan cara itu, Bima juga mengancam dengan cara mengucup bibir Selin jika dia menolak. Entah bodoh atau sudah terhipnotis dengan pesona seorang Bima, Selin terpaksa menurut dan pasrah dengan keadaannya, meskipun hatinya mengatakan bahwa dia sangat senang melakukan hal itu. Hanya saja setiap kali dia mengingat kesepakatan mereka dari awal pernikahan, membuatnya merasa sedih dan merasa rendah diri kalau dirinya hanya dianggap sebagai rekan untuk membalaskan dendam mereka kepada dua manusia yang telah menyakiti hati mereka di masa lalu. Namun dia berusaha untuk berpikir positif dan menjalankan perannya saat ini sebagai seorang istri, meskipun mereka masih terikat dengan pernikahan kontrak. Karena jika ditanya jujur dari dalam hati yang paling dalam, Selin sudah menaruh hati kepada suaminya sendiri. Hari ini Bima akan berangkat bekerja ke kantor seperti biasanya. Dia mengajak Selin untuk dan Ibu Sandra nama saya dan mengatakan bahwa dia sedang ada urusan dengan kafe dan kos-kosannya. Ayolah, ikut denganku. Kau bisa mengurus urusanmu besok, ucap Bima yang mulai tak rela berpisah dari Selin. Aku tidak bisa Bima, pekerjaanku cukup banyak hari ini. Kapan-kapan saja aku ikut denganmu, ucap Selin sambil memberikan jas Bima. Keduanya sudah terbiasa tidur bersama, sehingga membangun hubungan yang kuat di antara mereka, meskipun masing-masing belum menyatakan perasaan. Hai, baiklah, ucap Bima. Tapi tunggu dulu, kapan kita akan melakukan pembalasan itu? Kenapa semua rencana kita berjalan di luar jalur? Aku sudah tidak sabar ingin melihat mereka berdua hancur. Tanya Selin yang merasa kalau waktu pembalasan mereka telah lewat. Itu ya, nanti saja kita bahas. Aku sedang terburu-buru. Bye, Selin, ucap Bima sambil mengucup puncak kepala Selin, hal yang biasa dilakukan setiap pagi dan tentu saja selalu berhasil membuat Selin salah tingkah. Tunggu, aku akan mengantarmu, ucap Selin yang mengejar Bima keluar dari dalam kamarnya. Namun siapa sangka Bima berlari dengan kencang sehingga Selin ketinggalan. Lo di mana dia? Ucap Selin celingak, namun tak lagi menemukan keberadaan suaminya. Bahkan mobil Bima sudah tidak ada di halaman rumah itu. Cari siapa Selin? Tanya Andin yang baru saja jalan-jalan pagi bersama kedua anaknya ditemani Rose dan Ken, sedangkan Mark dan yang lainnya sudah pergi bekerja. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu keluarga Mark dan keluarga Ken akan kembali ke tanah air dan tinggal bersama yang lain di rumah besar Aiden. Mendengar bahwa Bima telah menikah, mereka sangat senang. Meskipun mereka tidak dapat menghadirinya, mereka menyaksikan pernikahan Bima dan Selin melalui video call yang dihubungkan Luna ke ponsel mereka. Andin mendorong kereta bayi yang berisi Johan dan Jessica, sedangkan Rose tengah mengandung dengan usia kehamilan sudah 6 bulan. Andin, cari Bima tadi? Tapi dia udah gak kelihatan, ucap Selin sambil menggaruk lehernya menatap mereka. Kalian dari mana? Tanya Selin yang masih merasa canggung, sebab dia tinggal bersama dengan orang-orang berpengaruh di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dianggap dirinya sedikit insecure dengan keadaannya. Cuma jalan-jalan aja kok, kenapa kamu gak ikut sama Bima? Tanya Rose sambil mengunyah buah apel di tangannya. Aku ada urusan dengan kafe dan kos-kosan jadi gak bisa ikut, ucap Selin. Oh begitu, ucap mereka. Selin, jangan canggung dengan kami, santai saja, kami itu bagian keluarga kami, ucap Ken. Sepertinya kita butuh bicara, ayo masuk dulu. Ke dalam, ajak Ken sambil merangkul istrinya. Ayo Selin, ajak Andin sambil tersenyum. Selin mengikuti mereka dari belakang sambil menundukkan kepalanya. Wah, kalian sudah pulang, kenapa tadi tidak ajak aku dan Aurel? Ucap Mika dengan wajah ditekuk karena ditinggal oleh mereka. Hei, yang masih tidur sama baby Aurel tadi siapa? Emang ngapain aja semalam sama Kak Aiden sampai terlambat bangun? Kakak sih, Lady Rose yang sejak kehamilannya dia berubah menjadi orang yang cerewet. Mika terkekeh, dia menggaruk tengkuknya. Tentu saja semalam dia mengarungi dunia yang indah bersama suaminya sampai dia terlambat bangun dan tidak jadi ikut jalan-jalan pagi bersama yang lain. Bahkan dia sampai tidak mengantarkan Aiden ke kantor. Hei, kalian tahulah, Keke Mika yang sudah ketularan sapling dari Aiden. Ya udah masuk, itu perut Rose udah
Menggelembung kayak balon, jangan lama-lama berdiri, entar meletus bahaya, celetuk Mika. Mereka geleng-geleng kepala dengan sifat Mika yang benar-benar tertular dari Aiden, atau mungkin memang sifatnya seperti itu, namun ditutupi oleh rasa minder dan malu di masa lalu. Kau persis dengan Aiden, ada-ada saja, celetuk Ken. Tentu saja kak, kan dia suamiku kak, haha, ya sudah ya masuk. Awas balonnya jatuh, haha, keke Mika. Mika, ucap mereka sambil memelototi Mika. Ha, just kidding my lovely family, ucap Mika. Mami, teriak Aurel yang berlari dari dalam kamar. Jangan lari nanti Ja. Bruk, belum sempat mereka menyelesaikan perkataan mereka, Aurel sudah jatuh terkurap di atas lantai. Aurel, teriak mereka panik. Aurel bangkit berdiri sendiri sebelum maminya sampai di tempatnya. Dia berdiri dengan senyum menggembang di wajahnya sambil mengangkat jari jempolnya. He, mantap, keke bocah yang akan beranjak 4 tahun itu. Pup, ha, mereka tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Aurel yang persis seperti kedua orang tuanya. Bagaimana bisa dia bercanda di saat seperti ini? Hade, keturunan Aiden memang meresahkan. Cak, 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 lihat ya bentar lagi nangis nih, ucap Mika pada yang lain. Benar saja, Bibi Aurel berjalan menghampiri maminya sambil menangis dan merentangkan kedua tangannya meminta dipeluk maminya. Wah, mami, hiks, sakit, wah mami. Aurel atuh hiks. Rengek bocah kecil itu membuat Mika dan yang lainnya geleng-geleng kepala dengan sifat Baby Aurel yang memang benar-benar mirip papinya. Sudah sayang, gak apa-apa, lain kali hati-hati ya, ucap Mika sambil mengecup tangan Aurel dan mengusap air matanya. Hiks, ada monster jahat di lantainya, bikin alel atuh, celetuk Baby Aurel. Iya ya, monster jahatnya nanti kita basmi, sekarang kita kesana dulu, ucap Mika. Mereka pun masuk ke ruangan keluarga di mana mereka biasa berkumpul. Salin menatap iri pada mereka semua yang bisa merasakan bagaimana indahnya punya keluarga kecil seperti itu, sedangkan pernikahannya hanyalah pernikahan kontrak yang akan berakhir jika rencana mereka telah selesai. Sama halnya dengan seseorang wanita yang mengintip dari balik pintu, dia adalah apanya yang menatap iri pada mereka yang sudah memiliki keturunan. Dia menangis sedih meratapi nasibnya yang belum juga dipercayakan memiliki keturunan. Celine mengaku. Celine duduk di antara mereka semua. Tampak Rose menatap Celine dengan tatapan curiga, sebab mereka semua belum tahu tentang dokumen kontrak pernikahan yang dibuat oleh pasangan suami istri itu. Celine, kenapa kamu begitu canggung dengan kami? Tanya Rose yang tetap setia mengunyah apelnya sedangkan Ken terus berada di samping istrinya. Itu? Celine tergagap sambil menundukkan kepalanya. Seandainya Luna gak keluar sama si kembar, kau sudah kena omelan wanita itu. Celutuk Mika sambil menatap Celine. Celine, kamu kenapa? Apa ada yang kamu pikirkan tentang Kak Bima? Tanya Andin lembut. Celine menatap mereka semua, dia menggigit bibirnya, sedikit ragu untuk mengatakan kalau dia tidak rela jika harus berpisah dengan Bima. Apalagi ketika dia membandingkan dirinya yang lusuh dan tidak punya apa-apa itu dengan yang lain, sungguh berbeda bagikan langit dan bumi padahal itu menurut dirinya. Keluarga besar Park tak pernah menilai orang lain dari status sosial kekayaan, harta maupun fisik orang lain. Bukti nyatanya adalah Luna yang kakinya buntung justru hidup bahagia dan selalu bersyukur hingga saat ini. Serta Gama yang dulunya lumpuh bisa berjalan kembali karena dukungan keluarga. Mereka semua menerima satu sama lain, meski terkadang beradu argumen tak membuat hubungan mereka retak. Celine merasa kalau dirinya tidak pantas berada di lingkaran pergaulan keluarga besar yang tampak bagaikan keluarga high class, yang elegan dan berkelas padahal mereka sablengnya gak ketulungan apalagi kalau sudah kenal dekat. Apakah khawatir dengan pernikahanmu? Tanya Ken angkat bicara. Mendengar itu, Celine menatap mereka sedikit terkejut. Bagaimana bisa mereka menebak hal itu dengan benar? Oh, jadi ini masalah pernikahan kontrak kalian ya? Ucap Mika yang kembali membuat Celine menunduk pertanda bahwa itu memang masalah yang tengah dipikirkan olehnya. Celine, apa kau punya perasaan pada Bima? Tanya Rose. Jawab saja yang jujur, tidak apa-apa, jangan merasa canggung atau takut dengan kami. Kami gak makan orang kok kecuali kalau kamu gak ngomong sih. Celoteh Mika. Mika yang serius dong, kamu mah fotokopiannya Aiden, ucap Ken yang dibalas kekehan oleh Mika. Iya, maaf habis Celine canggung banget, santai aja Sel, kita ini keluarga loh, ucap Mika. Bagaimana apa kamu punya perasaan pada Kak Bima? Tanya Andin sebentar Celine terdiam. Perasaan? Tentu saja hatinya sudah jatuh pada pria tampan berambut gondrong yang bahkan panjang rambutnya sudah menyaingi para ibu di rumah itu. Celine benar-benar sudah jatuh cinta pada pria yang selama
Lebih dari sebulan ini membuat perasaannya tak karuan. Apalagi saat Bima secara tiba-tiba mengecup pipi dan bibirnya, membuat jantungnya hampir lari maraton saking deg-degannya. Jika diingat lagi Bima yang selalu bersikap manis padanya dan setiap malam selalu berpura-pura mimpi dan mengambil kesempatan memeluk Selin, siapa yang tidak jatuh hati dengan pria tampan penuh kelembutan dan sangat manja itu? Jujur saja aku menyukainya, cicit Selin sambil memainkan jarinya. Perasaan tidak pantas selalu menghantui hati dan pikirannya sehingga dia tidak berani memikirkan lebih dari sekedar menyukai dalam diam dan menikmati perannya sebagai seorang istri. Nah, bagus dong. Lalu, apa yang kamu khawatirkan? Tanya Andin. Pernikahan kami hanya sebatas kontrak. Selain itu, aku ragu kalau Bima juga punya perasaan yang sama pada diriku. Setelah pembalasan dendam kami berakhir, maka pernikahan ini juga berakhir. Jelas Selin dengan wajah sedih yang terlihat jelas pada raut wajahnya. Mereka semua saling menatap. Mereka mendengar penjelasan Selin dengan seksama untuk bisa mengambil penyelesaian dari masalah Selin ini. Selain itu, aku bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan kalian. Aku hanya seorang wanita yang berbeda kelas dengan kalian. Memikirkan menjadi istri seorang Bima yang dikenal publik saja tidak terpikirkan olehku. Aku merasa tidak pantas bersanding dengan Bima, jelas Selin. Hahaha. Mendengar ucapan Selin, mereka bukannya sedih atau iba tetapi malah tertawa terbahak-bahak dengan ucapan wanita itu. Bagi mereka, perkataan Selin adalah sebuah guyonan kuno yang sudah tidak berlaku di dalam kamus besar mereka. Masalah status sosial dan perbedaan level bukan hal besar bagi mereka sebab perjuangan mereka untuk bisa bersama lebih dari sekedar tentang perbedaan status. Selin menatap bingung ke arah mereka. Sudah susah dia mengungkapkan kekhawatirannya malah dibalas dengan tawa oleh mereka semua. Kenapa kalian menertawai aku? Tanya Selin sambil menatap mereka. Terlihat dari wajah wanita itu kalau dia benar-benar bingung sekarang, apalagi melihat reaksi mereka semua. Kau sangat lucu, Selin. Hah? Benar, tebakanku, kau akan mengucapkan kata-kata itu. Wah, hahaha. Mika tertawa terbahak-bahak. Kau ini ada-ada saja. Kau pikir ini di zaman apa masih melihat kasta? Astaga, Selin, jangan kolot. Ejek Rose yang juga tertawa mendengar ucapan Selin. Begini ya Selin, kalau kami menilai status sosial seseorang, justru kami semua tidak akan masuk kriteria kelas atas seperti yang kamu katakan itu. Justru kami akan minder pada kamu yang adalah seorang wanita mandiri, punya KP dan bisnis lainnya, ucap Andin. Maksudnya, kalian kan jelas-jelas orang kaya, kalangan atas dan berkelas yang tidak ada apa-apanya dengan aku, ucap Selin. Hei, kau menyinggung harga diriku, ucap Mika. Begini ya, mungkin kami terlambat menjelaskan ini. Asal kamu tahu, aku dulu hanya seorang anak perempuan yang disiksa oleh orang tuanya, bahkan dijual hanya untuk mendapatkan uang. Aku bahkan tidak tahu siapa ayah kandungku karena aku anak haram yang lahir dari seorang model yang sudah hancur, jelas Andin. Tentu saja mendengar hal itu membuat mata Andin terbelalak, sebab dia pikir Andin wanita yang anggun itu adalah seorang putri konglomerat sejak lahir. Lalu aku bahkan tidak diakui sebagai anak dan dibuang oleh ibuku sendiri. Nenekku dibunuh hanya karena uang dan aku tidak punya siapa-siapa untuk kuandalkan. Beruntung hari itu aku bertemu dengan suamiku yang tampan dan baik ini. Dia juga melalui perjuangan yang sulit di masa lalu, dijual oleh papanya sendiri terpisah dengan Luna bertahun-tahun, banyak yang dia lalui. Jelas Rose sambil menatap suaminya, Ken memeluk Rose dan mengusap perut istrinya sambil tersenyum. Kalau aku menikah dengan Aiden karena terkena jebakan Batman, aku dikerjai rekan kerjaku sendiri, dan ya, aku hanya seorang anak yatim piatu yang dibuang orang tuaku sendiri di sebuah panti. Sejak bertemu mereka, aku bisa bersatu dengan adikku Perdi, yang bahkan aku tidak tahu kalau dia adikku. Jelas Mika. Kalau Luna, apa kau tahu fakta tentang si cerewet itu? Ucap Andin. Kakinya itu buntung Selin, dan Gama dulunya adalah pria lumpuh yang tidak punya harapan untuk sembuh. Mereka mengalami paling banyak hal pahit di masa lalu. Luna lupa ingatan, Gama mengalami kecelakaan hingga menewaskan kedua orang tuanya dan adiknya, namun ternyata adik Gama diselamatkan oleh Luna. Ya, sungguh dramatis memang, tetapi mereka bahagia sekarang. Jelas Andin. Sedangkan Kak Apanya dan Kak Alex mereka yang paling normal di antara kami. Pasangan paling normal meskipun belum dikaruniai momongan. Kak Alex selalu mendukung istrinya, dia justru seorang panik dan khawatir ketika melihat Kak Apanya menangis. Karena belum punya anak, jelas Mika. Ya, Kak Alex benar-benar mencintai Kak Apanya. Dia benar-benar takut kalau sampai Kak Apanya meminta pisah. Mungkin Kak Alex akan mati kalau itu terjadi. Ucap Andin sedikit melebih-lebihkan karena dia sadar kalau sedari tadi Panya mencuri dengar pembicaraan mereka. Dek, mendengar itu Panya tersadar. Alex benar-benar sabar terhadap dirinya yang selalu cengeng dan menangis. Alex tak pernah menuntutnya, justru Alex yang menghiburnya dengan mengatakan kalau tidak apa-apa jika tak punya anak selama mereka tetap bersama.
Maafkan aku sayang. Hicks, aku tidak memahami. Tunggu aku akan ke tempatmu. Hicks. Papanya terisak, dia berlari ke kamarnya mengambil kunci mobil dan bergegas menuju rumah kerja suaminya tanpa peduli dia masih memakai piyama.